وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء لوجه الله وقربه سبحانه وتعالى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح لنا فتحا قريبا. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. ربنا زدنا علما. اللهم ارزقنا علم اللدن والمشرب صافي الهني يا وهاب يا غني. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن عمل لا يرفع ومن عين لا تدمع ومن دعوة لا يستجاب لها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نورك ساري ومدادك الجاري واجمعني به في كل أطواري وعلى آله وصحبه يا nur. Masih di dalam pembahasan kitab Maqasid Halaqatit Ta'lim wa Wasailuha, yang mana kita masih di dalam pembahasan Gharas Azamati Dinillahi fil Qulub wa Wasailu minha, yang mana kita sampai kepada wasilah yang ke-8 setelah pertemuan yang sebelumnya. Kita membahas wasilah yang ke-5, yang ke-6 dan yang ke-7. Sampai kepada wasilah yang ke-8. Wa qala radhiyallahu an yulahidhu kaifiyata hamlihi lil kitab wa safhi waraqihi. Hendaklah bagi seorang muallim, seorang guru yang mengajar, untuk kita menanamkan pengagungan agama di dalam diri peserta didik kita, itu memperhatikan bagaimana mereka membawa kitab. Bahkan sampai ketika mereka, kalau bahasa kita ngebet apa namanya, ngebet halaman. Makanya diceritain itu, kalau nggak salah Al-Habib Hamid Al-Hamid, kalau nggak salah. Itu sering kita dengar dari Syekhuna Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh. Itu kalau depan orang tuanya ngebet kitab itu sampai nggak kedengeran suaranya. Jadi ngebet kitab itu suaranya nggak kedengeran. Itu kan sembarangan kurek. Ini ngebet aja nggak kedengeran. Jadi saking ditanamkannya pengagungan di dalam hatinya terhadap agama Allah. Nah, apalagi nih, khususnya kalau masalah Al-Quran nih, jangan sampai ngebetnya pakai apa? Kayak ludah gitu. Udah kayak ngitung duit, ludahin dulu ngebet, jangan. Nah, kalau duit dilepehin mah nggak apa-apa, ngitung duit. Tapi kalau ngebet Al-Quran, ngebet kitab, jangan sampai pakai apa? Pakai ludah. Walaupun di dalam takrir fikihnya kan ketika kita batal wudu, boleh tuh kita pakai bahasa kita sekarang tuh kalam. Kalau nggak pakai kayu gitu buat ngebet Al-Quran, kalau emang misalnya wudu kita batal, tapi dengan catatan halaman tersebut masih menempel kepada mushaf. Kalau nggak nempel, sama seperti kita membawa gitu. Jadi tetap nggak boleh. Tapi selama masih menempel halaman tersebut terhadap Al-Quran, ketika wudhu kita batal, boleh tuh kita ngebet dengan kalam ataupun dengan kayu misalnya untuk membuka halaman yang lain. Jadi yulahil. Jadi kita sebagai seorang pendidik misalnya, ataupun seorang pengajar yang ada di halaqah ta'lim, kalau sekarang misalnya TPQ, ataupun yang di rumah, nah itu diperhatikan bagaimana mereka ngebet. Nah mungkin juga yang kita juga harus perhatikan kayak sekarang untuk ngasih tanda, nah itu jangan sampai Al-Quran ini diapain tuh, ditekuk. Mungkin bisa dia pakai kertas atau pakai penanda. Nah itu
Itu juga salah satunya tuh. Untuk bagaimana menanamkan pengagungan terhadap Al-Quran, juga kitab-kitab ilmu. Kemudian selanjutnya iltizamus sukut indal adzan wal ishtighal bi ijabatih. Nah, sekarang bagaimana kita menanamkan kepada peserta didik, terlebih kepada diri kita misalnya, diem ketika adzan dan sibuk untuk menjawab adzan. Walaupun lagi-lagi di sini para fuqaha mempunyai pendapat, apalagi yang kita dengar dari Al-Habib Kazim waktu haul Cidodol 2 tahun yang lalu kalau nggak salah. Itu beliau kalau kita memang lagi sibuk dengan ilmu, boleh untuk kita meneruskan. Tetapi alangkah baiknya ketika azan dikumandangkan, kita menanamkan kepada peserta didik kita untuk sibuk mendengarkan dan menjawab azan. Itu. Kecuali kalau misalnya memang lagi doruri banget nih, ada sesuatu yang harus diterangkan, ada sesuatu yang harus dijelaskan. Jika kalau terputus juga waridat. Biasanya kan gitu. Biasanya guru kalau lagi enak nerangin, putus. Tadi membahas apaan ya? Lupa udah. Itu biasanya waridat lagi enak-enak itu. Bla 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 bla. Taunya apa ya? Putus. Berhenti. Udah, blank lagi. Nah, jadi kalau misalnya emang ada sesuatu yang lagi betul-betul dijelaskan, silahkan. Tapi sekiranya nggak begitu penting, nah kita ajarin. Artinya kita tanamkan kepada peserta didik kita untuk sibuk menjawab azan. Sibuk menjawab azan, sibuk untuk mendengarkan azan. Juga doa bareng-bareng. Gitu. Doa bareng-bareng. Ini terkadang yang bikin anak-anak kita kagak hafal doa setelah azan karena nggak ada yang baca. Nggak ada yang bacain. Kadang kan orang hafal itu karena denger. Mungkin lebih banyak orang menghafal itu karena mendengar daripada dia menghafal sendiri. Gitu. Nah, kalau seandainya setiap muadzin itu setelah azan dia baca doa, abong satu kampung gak pada hafal. Tiap dengar azan dia baca Dia baca doa. Gitu. Nah, yang mana juga di dalam praktek azannya ini juga harus kita tanamin sunnah-sunnahnya, karena selama ini azan itu hanya sekedar kegiatan yang nggak diperhatikan dari segi fikihnya. Ya walaupun pertama nggak ada syarat orang muadzin itu harus berwudu, tapi ya alangkah baiknya kalau dia wudu dulu. Gitu. Nah, kalau misalnya dia megang mic-nya yang bukan ditempel di tembok ataupun yang bukan pakai standing ya. Nah, itu hendaknya dia megang mic pakai tangan kiri. Masukin jari di telinga kanan, jangan terbalik. Megang mic pakai tangan kanan, ininya di tangan kiri, enggak. Kalau emang misalnya harus dipegang, mic pakai tangan kiri. Nah, nanti mungkin itu juga bisa diajarkan bagaimana mereka azan yang betul. Baik itu makhrajnya ataupun cara azan seperti apa. Nah, cuman yang jadi biasanya kita senang banget yang namanya tamtil. Apa itu tamtil? Terlalu panjang. Allahu Akbar, Allah. Waduh. Itu orang dengar azan bukannya bangun, tidur lagi. Bukannya bangun, tidur lagi. Karena azannya bukannya panggilan bukan panggilan sholat ini. Jadi alarm tidur. Waduh, enak nih azan. Nah, itu tamtid tuh. Makanya di Kota Tarim dan juga itu ada ijazah tentang tentang azan, itu nggak ada tamtid. Jadi azannya udah kayak orang bangunin deh.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Udah datarnya kayak begitu. Orang kayak dibangunin. Apalagi kalau suaranya lantang, keras. Udah. Gitu. Nah sekarang itu. Jadi ngajarin bagaimana mereka diem ketika azan. Menanamkan rasa ta'zim. Menanamkan pengagungan terhadap agama. Karena ini adalah panggilan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Rasulullah nggak pernah azan. Kalau Rasulullah azan, wajib kita datang. Hayya 'alas shalah, Rasulullah yang nyuruh, wajib. Wajib. Makanya ada pembahasan mana yang afdal, muadzin apa imam. Ya jelas dikatakan imam yang lebih afdal. Kenapa? Karena Rasulullah nggak pernah azan. Ya ilahnya gitu, kalau Rasulullah azan wajib. Itu yang ke-9. Yang ke-10, intiqad isti'malil haqaib atau asyanat allati tuhmal fiha al-kutub khalfadh dhahr. Nah, ini yang sekarang banyak nih. Kita ingetin orang yang make hakibah ataupun di sana biasanya seringnya syanat. Tas kalau bahasa kita. Yang mana itu kitab Al-Quran itu ditaruh di mana? Di belakang punggung. Nah makanya lagi-lagi kalau di sono kebanyakan makainya apa kalau sekarang kayak kita itu apa? Paper bag. Ya ataupun plastik kalau di sono kebanyakan. Plastik kis. Jadi naruh Al-Quran, naruh apa itu di plastik. Jadi bawahnya pasti apa? Begini di dada. Nah itu. Jadi kalaupun misalnya peserta didik kita ataupun anak-anak halakoh kita pakai tas, nah taruh di mana? Di depan. Jadi jangan biarin mereka meletakkan Quran ataupun buku-buku ilmu itu di belakang punggung. Apalagi bawa Qurannya begini, udah kayak bawa laptop, udah kayak bawa tab, biasanya begitu. Nah enggak, ajarin, taruh di dada, didekep. Itu sebagai bentuk rasa ta'zim kita. Cover Quran aja, selama itu masih mempunyai nisbah kepada Al-Quran, maka tetap dikatakan Al-Quran. Cover. Apalagi Al-Qurannya. Maka tidak dikatakan itu mempunyai nisbah apabila betul-betul udah hilang semuanya. Nah, apalagi Al-Quran itu sendiri. Makanya jangan sampai Al-Quran dipegang kayak megang laptop ataupun kayak megang tab. Apalagi itu tadi dibawa di belakang punggung, intiqad. Jadi diperhatiin. Diingkarin, artinya diajarin bagaimana cara mereka membawa Al-Quran ataupun buku-buku ilmu. Kemudian yang ke-11, an yushahadu wa yu'awwadu alham inda fawatil khair wal huzun alaih wal farah bitaufiqillahi li fi'lihi wa quwwatin nadam 'alal hafawat. Tunjukkan kepada mereka dan biasakan kepada mereka alham. Apa itu ham? Kegelisahan. Gelisah kapan? Ketika kita ketinggalan hal-hal yang baik dan sedih atas hal yang baik tersebut. Itu. Ini kan sekarang kita kebanyakan yang bikin ataupun yang kita biasain ketika anak nggak ikut jalan-jalan. Ya kesian nggak ikut jalan-jalan. Enggak. Sholat jamaah, nggak sholat jamaah. Itu yang kita yang kita tanamin. Makanya doa Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf. Syekhu masyayikhina. Itu diceritakan, itulah Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf ketika beliau masih di kota Sewon sama abahnya, kan beliau dari kota Sewon. Tetapi ketika di zaman komunis akhirnya beliau pindah ke mana? Ke Jeddah. Nah itu Habib Abdul Qadir didikan orang tuanya. Jadi habis sholat abahnya nanya, "Ta'al,
Tadi sholat jamaah, sholat. Siapa samping kanan ente? Fulan. Siapa samping kiri ente? Fulan. Ayo ikut ke rumah. Ikut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini tadi Abdul Qadir sholat sama ente? Enggak. Satu ketahuan. Satu lagi, yang kiri siapa? Fulan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tadi Abdul Qadir sholat samping ente? Enggak. Pulang ke rumah abahnya nggak ngomong apa-apa. Pulang ke rumah abahnya apa? Nggak ngomong apa-apa. Tapi itu jadi apa? Jadi pelajaran besar buat Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf. Artinya itu tadi ngajarin, memperlihatkan dan membiasakan kepada mereka. Artinya apa? Gelisah, bimbang kalau kita itu ketinggalan hal yang baik. Dan lagi, ya mungkin itu tadi. Terkadang kita juga sebagai orang tua jangan terlalu banyak apa? Banyak ngomong. Jadi kita juga mesti pahamin karakter anak kita. Terlebih itu tadi kalau kata Abi Ali Masyhur, apa yang keluar dari hati bakal masuk ke dalam hati. Makanya ketika beliau mendapatkan pelajaran tersebut, udah habis itu nggak pernah lagi yang namanya ninggalin sholat berjamaah. Cuman begitu doang. Ini Abdul Qadir sholat mente? Enggak sholat. Datang lagi sholat mente? Enggak, udah. Cuman ini, gimana menyaksikan dan membiasakan mereka untuk gelisah ketika meninggalkan hal-hal yang baik dan sedih. Serta gembira ketika kita mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengerjakan amal tersebut. Ini juga yang harus kita tanamin. Artinya ketika anak kita berbuat taat, gimana kita nanamkan pada mereka, ini taufik dari Allah, bukan karena ente. Ini pertolongan dari Allah, bukan semata-mata perbuatan ente. Biar apa? Biar nggak ada rasa ujub di dalam hati mereka. Karena kadang kan kita begitu, menanamkan sesuatu sehingga mereka apa? Ujub dengan diri mereka, kok ana. Jadi selalu menisbahkan ke diri mereka sendiri. Nah, hati-hati. Wa quwwatin nadam 'alal hafawat. Dan bagaimana kita menanamkan penyesalan yang kuat apabila dia berbuat yang salah. Nah, terkadang nih orang tua sekarang kalau anaknya disalahin kagak terima. Anaknya dinasehatin kagak terima. Anaknya diarahin kagak terima. Enggak. Kita tanamin kuwatun nadam. Ketika dia berbuat salah, di situ kita tumbuhkan rasa penyesalan yang sangat. Apalagi misalnya ada orang yang beri nasihat, dukung. Apalagi nasihatnya dengan cara yang baik misalnya, dukung. Sehingga betul-betul timbul di dalam diri mereka rasa penyesalan terhadap kesalahan ataupun dosa yang mereka perbuat. Nah, begitu juga di dalam halaqah, di dalam lembaga pendidikan. Nah, itu bagaimana kita menanamkan rasa penyesalan. Kemudian an yu'awwidu al-hirs 'alal jamaah fi shalawatil khams. Nah, ini nih. Lagi-lagi ngebiasain untuk mereka menjaga sholat berjamaah. Itu. Makanya sering banget kita dengar. Idza ra'aita, dikatakan talibal ilm la yahfaz an salatil jamaah fanfudh yadayka minhu. Dikatakan kalau kalian melihat orang penuntut ilmu kagak jaga sholat jamaah, nggak ada baik-baiknya. Bahkan Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti, Allah yarhamuh, itu ketika kumpul, misalnya para mufakir, para ulama, untuk hiwar, musyawarah, apa sih permasalahan yang umat hadapin. Akhirnya semuanya kumpul. Ketika kumpul, datang panggilan sholat. Ayo kita sholat. Lah kan kita lagi musyawarah nih buat umat. Kan gitu, terkadang gitu.
Ini sekarang kita lagi mikirin apa? Lagi mikirin umat. Sholat ntar. Lagi mana? Umat pengen bener kalau ulamanya kagak jaga sholat. Ini nggak beres. Udah, saya Muhammad keluar sholat. Aslih nafsaka yuslih lakan nas. Kalau ulamanya benar, umatnya juga bakal benar. Kalau ulamanya jaga sholat jamaah, bagi seperti yang kita lihat gimana kita hidup di pondok, kita punya kiai, kita punya guru, sholat jamaah sama kita 5 waktu, ngimamin sholat jamaah. Nah itu membiasakan bagi mereka untuk betul-betul menjaga sholat berjamaah sampai-sampai yang kita perhatiin. Makanya kan dikatakan apa? Yang jaga sholat jamaah selama 40 hari 5 waktu. Apa? Falahu baro'atan. Maka bagi dia 2 kebebasan. Kebebasan daripada api neraka, kebebasan daripada sifat nifaq. Kalau dia ngulangin lagi 40 hari, itu kebebasan yang lain lagi. Bukan kebebasan yang sama. Artinya di angka 40 itu ada sesuatu yang luar biasa. Nah makanya kayak Darul Mustafa sekarang, itu kan bikin yang namanya daurah 40 hari. Salah satunya apa? Itu. Membiasakan untuk sholat berjamaah. Sampai-sampai ketika ketinggalan takbiratul ihram bersama imam, sholat lagi. Pernah nggak kita begitu? Ketinggalan takbiratul ihram sama imam, bangun lagi kita sholat, ayo sampai nemenin, Allahu Akbar. Itu udah sholat, walaupun dapat rakaat kedua, udah cukup deh. Padahal Rasulullah bilang, likulli syai'in safwah, wa safwatus shalah at-takbiratul ula ma'al imam. Segala sesuatu ada intisarinya. Dan intisari sholat, takbir pertama bersama imam. Artinya bersama di sini setelah ya. Bukan sama-sama imam, bukan gak sah. Apalagi takbir sebelum imam, ya kagak sah. Artinya takbirnya setelah takbir imam. Gitu. Jadi gimana itu betul-betul menjaga untuk sholat berjamaah. Yang mana seperti apa namanya kita dengar guru kita Al Habib Ahmad Mujtaba bilang, kita ya maaf misalnya mau teriak Free Palestine dan lain sebagainya, tapi nggak ada dari diri kita apa namanya perbaikan. Maksudnya apa? Dulu Salahuddin Al-Ayyubi membebaskan Palestina dengan betul-betul menyerap apa yang ada di Ihya Ulumuddin. Yang mana kan ayah angkatnya itu Nuruddin Zanki kan begitu luar biasa dengan apa namanya kitab daripada Ihya Ulumuddin. Nah makanya sekarang bukan dengan teriakan, tetapi ini dengan kita sholat berjamaah. Sekarang gimana umat Islam mau bersatu? Sholat zuhur kosong, asar sepi, maghrib rame bocah, isya sepi lagi, subuh makin sepi. Tapi kalau kita jaga-jaga sampai betul-betul jaga sholat jamaah, wah insya Allah kemenangan zahir batin bakal kita dapetin. Sampai-sampai kan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan apa? La tusawwunna sufufakum aw la yukhalifannallahu baina wujuhikum. Jadi di dalam praktek sholat jamaah, kata Rasulullah apa? La tusawwunna sufufakum. Lurusin barisan. Aw la yukhalifannallahu baina wujuhikum. Kalau kagak yang zahir kita nggak perhatikan, ya udah pasti hati kita pun nggak bakal kompak untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala waliyadzubillah. Makanya kan ulama macam-macam tuh mengartikan aula yukhalifannallahu baina wujuhikum. Ada yang mengatakan apa? Betul-betul dirubah gambarnya, kepalanya seperti kepala keledai. Ada yang mengatakan sifatnya seperti sifat keledai.
Itu. Juga ada yang mengatakan Imam Nawawi karakternya. Karakternya seperti karakter keledai. Artinya bermacam-macam pendapat tentang aula yukhalifanallahu baina wujuhikum. Artinya di dalam sholat berjamaah begitu banyak hikmah pelajaran yang bakal kita dapat, terlebih di dalam bersatunya hati kita untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita bisa tanamin ini semua di dalam diri kita, di dalam diri peserta didik ataupun di dalam diri anak-anak kita, keluarga kita, bahkan orang-orang yang kita cintai, terlebih orang-orang kampung kita, yang mana semuanya bermula di lingkup yang kecil, maka nanti akan terus membesar. Tapi kalau lingkup kecil aja kita nggak bisa menanamkan, mustahil. Makanya itu yang sering kita dengar dari guru kita, kalau kita ingin perbaikan di dalam umat Islam, kita mulai dari lingkup yang paling itu deh. Kalau keluarga kita bina, lingkungan kita bina, halaqah ta'lim kita bina, udah tertanam, maka bukan sesuatu yang mustahil akan tersebar ke seluruh dunia, bahkan ke seluruh umat Islam. Mudah-mudahan kita bisa ngelaksanain itu semua. Kita bisa tanami terhadap diri kita, lingkungan kita dan lain sebagainya. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah bil qabul wa tamami kulli sul. Wa anna Allah yadhkuna manafi'a amal salihil maqbul wa yasir bi dhalika qalbul habib sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam wa ala niyatil futu wal mun wa rusukh wa taubatin nasu wa salahil jasadi war ruh wa salahil ahwal wa salahil qalb wa salahin niyyah wa anna Allah yaftah alaina futuhal arifin wa yufaqihuna fi din wa ya'lamuna ta'wil. Al-Fatihah al-hadiniyah wa ma'alamun Allah min salihin niyyati fi khairin lutfin wa afiyah. وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالفك أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.